Mbah Ratu Kidul, Laut Selatan, punya ilmu menggetarkan bumi. Wah, ini udah di luar kuasa Tuhan. Benar, iya udah meluai Tuhan ini udah. Jadi katanya bisa menggetarkan bumi ya. Padahal diginikan tuh. Kita tergetar ini Mas. Diginikan Tuhan saja dengan jari sudah dia pun getar. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini di channelnya Gus Samsudin Family Mas Ahmed. Iya. Ya, di situ Gus Samsudin datangi dukun santet yang katanya penyembah Nyi Ratu Kidul. Iya. Yang seharusnya disembah itu bukan iblis, bukan setan. Bukan, gitu itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena kok malah menyembah Nyi Ratu Kidul aja yang nyiptakan Allah. Masa mereka menyembah Ratu Kidul? Nggak masuk akal. Iya. Kalau punya ilmu menggetarkan bumi itu walau alam, tapi yang pada saat bertemu sama Gus Samsudin itu nggak ada ilmunya yang istimewa. Nggak ada, hanya biasa. Iya, Mas Ahmed boleh nggak bacain sih siapa sih sebenarnya histori daripada Nyi Ratu Kidul? Untuk kita semua tahu, menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Itulah sebenarnya dari Nyi Ratu Kidul. Lagi Mas Ahmed dibacain lagi. Ya. Jadi memang sosok Nyi Roro Kidul ini banyak dimanfaatkan sama oknum-oknum dukun yang syirik untuk meminta sesuatu kepadanya. Gitu. Ada lagi Mas Ahmed? Jadi kalau misalkan dukun, bentar Mas Ahmed ya. Kalau misalkan dukun yang didatengin Gus Samsudin, bos sopot dukunnya itu, namanya lupa saya. Kalau kamu memang mempunyai ilmu menggetarkan bumi, coba tunjukkan. Jangan hanya omong kosong. Nanti kalau terbukti memang kamu mempunyai itu, ya Gus Samsudin pasti akan membicarakan itu baik-baik kepada kamu. Gus Samsudin, ya, karena kamu menggunakan kekuatan itu seharusnya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk menyerang-nyerang orang yang tidak seharusnya kamu serang seperti itu. Gus Samsudin aja tidak pernah dia menganggap dirinya itu paling sakti. Bacakan lagi Mas Ahmed, udah? Udah. Yang apa tadi? Ratu Kidul. Nyi Ratu Kidul. Ya. Kondisinya malam nih teman-teman, sepoi-sepoi. Ya. Teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, sehat-sehat selalu, murah rezekinya, baik yang dari Indonesia ataupun teman-teman yang saat ini bekerja di luar negeri atau memang orang luar negeri gitu. Jadi, saya akan bacakan kisah kesaktiannya ya. Iya. Kisah kesaktian penembahan Senopati bertemu Nyi Roro Kidul diiringi Endong Jagat. Raja Jawa atau Raja Mataram Islam, yakni mulai penembahan Senopati berkuasa 1582 sampai 1603. Konon merupakan suami dari Kanjeng Ratu Kidul yang juga disebut Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Secara gaib, penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul akan terus membentengi kekuasaan Raja Jawa yang notabene suaminya. Mitos itu tak lapuk oleh waktu, yakni terus hidup hingga sekarang. Dalam buku Wali Brandal Tanah Jawa 2021 disebutkan mitos itu bermula dari kisah Endok Jagat atau telur jagat atau telur keberadaan. Telur ajaib ini mengiringi kisah pertemuan rahasia penembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul yang juga disebut Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul, suatu hari seberkas sinar terang tiba-tiba jatuh dari angkasa. Sinar misterius itu menuntun penembahan Senopati untuk mendatangi pantai selatan. Di tepi pantai, putra Ki Ageng Pemanahan yang bergaris darah dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit itu bersemedi atau bertapa. Oke, Mas Ahmed, saya pernah mendengar soal telur ini Mas Ahmed. Katanya telur ini digunakan sama Nyi Roro Kidul ini untuk mengawetkan diri. Benar. Artinya dia awet muda dengan telur itu ya. Umur ratusan tahun pun dia tetap seperti itu. Seperti yang Mas Ahmed bilang. Jadi kaitannya dengan dukun yang didatangkan Gus Samsudin ini penyembah Nyi Ratu Kidul ya tadi itu. Karena memang Nyi Ratu Kidul ini punya ajian khusus ya. Yang tidak biasa, yang dipercaya sakti dan mandraguna. Cuman sayangnya
banyak diminta sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dukun-dukun santet yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi sangat sayangkan sekali. Sampai sini dulu kita, Mas Ahmed. Kita salam buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Gus Samsudin dan para santri selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan semua dukun-dukun santet yang sesat semua bisa dibantai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga tobat. Mbah Ratu Kidul, Laut Selatan, punya ilmu menggetarkan bumi. Wah, ini udah di luar kuasa Tuhan. Benar, iya, udah meluai Tuhan ini udah. Jadi katanya bisa menggetarkan bumi. Iya, padahal diginikan tuh. Kita tergetar ini, Mas. Diginikan Tuhan saja dengan jari sudah dia pun getar. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini di channelnya Gus Samsudin Family, Mas Ahmed. Iya. Ya, di situ Gus Samsudin datangi dukun santet yang katanya penyembah Nyi Ratu Kidul. Iya. Yang seharusnya disembah itu bukan iblis, bukan setan. Bukan, gitu itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, tapi karena kok malah menyembah Nyi Ratu Kidul aja yang nyiptakan Allah. Masa mereka menyembah Ratu Kidul? Nggak masuk akal. Iya. Lalu punya ilmu menggetarkan bumi itu walau alam, tapi yang pada saat bertemu sama Gus Samsudin itu nggak ada ilmunya yang istimewa. Nggak ada, hanya biasa. Iya, Mas Ahmed boleh nggak bacain siapa sih sebenarnya histori daripada Nyi Ratu Kidul? Untuk kita semua tahu, menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Itulah sebenarnya dari Nyi Ratu Kidul. Lagi Mas Ahmed dibacain lagi. Ya. Jadi memang sosok Nyi Roro Kidul ini banyak dimanfaatkan sama oknum-oknum dukun yang syirik untuk meminta sesuatu kepadanya. Gitu. Ada lagi Mas Ahmed? Jadi kalau misalkan dukun, bentar Mas Ahmed ya. Kalau misalkan dukun yang didatengin Gus Samsudin, bos sopot dukunnya itu, namanya lupa saya. Kalau kamu memang mempunyai ilmu menggetarkan bumi, coba tunjukkan. Jangan hanya omong kosong. Nanti kalau terbukti memang kamu mempunyai itu, ya Gus Samsudin pasti akan membicarakan itu baik-baik kepada kamu. Gus Samsudin, ya, karena kamu menggunakan kekuatan itu seharusnya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk menyerang-nyerang orang yang tidak seharusnya kamu serang, seperti itu. Gus Samsudin aja tidak pernah dia menganggap dirinya itu paling sakti. Bacakan lagi Mas Ahmed, udah? Udah. Yang apa tadi? Ratu Kidul. Nyi Ratu Kidul. Ya. Kondisinya malam nih teman-teman, sepoi-sepoi. Ya. Teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, sehat-sehat selalu, murah rezekinya, baik yang dari Indonesia ataupun teman-teman yang saat ini bekerja di luar negeri atau memang orang luar negeri gitu. Jadi, ya. Saya akan bacakan kisah kesaktiannya ya. Iya. Kisah kesaktian penembahan Senopati bertemu Nyi Roro Kidul diiringi endong jagat. Raja Jawa atau Raja Mataram Islam, yakni mulai penembahan Senopati berkuasa 1582 sampai 1603. Konon merupakan suami dari Kanjeng Ratu Kidul yang juga disebut Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Secara gaib, penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul akan terus membentengi kekuasaan Raja Jawa yang notabene suaminya. Mitos itu tak lapuk oleh waktu, yakni terus hidup hingga sekarang. Dalam buku Wali Brandal Tanah Jawa 2021 disebutkan mitos itu bermula dari kisah endok jagat atau telur jagat atau telur keberadaan. Telur ajaib ini mengiringi kisah pertemuan rahasia penembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul yang juga disebut Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul, suatu hari seberkas sinar terang tiba-tiba jatuh dari angkasa. Sinar misterius itu menuntun penembahan Senopati untuk mendatangi pantai selatan. Di tepi pantai, putra Ki Ageng Pemanahan yang bergaris darah dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit itu bersemedi atau bertapa. Oke, Mas Ahmed, saya pernah mendengar soal telur ini, Mas Ahmed. Katanya telur ini digunakan sama
Nyi Roro Roro Kidul Kidul. ini untuk mengawetkan diri. Benar, Artinya dia iya. awet muda dengan telur itu ya. Umur Seperti ratusan Mas Ahmad- tahun pun dia tetap seperti itu. seperti yang Mas Ahmad bilang. Jadi kaitannya dengan dukun yang didatangkan Gus Samsudin ini penyembah Nyi Ratu Kidul Iya. ya tadi itu, karena memang Nyi Ratu Kidul ini punya ajian khusus ya, yang Betul. tidak biasa, yang dipercaya sakti dan mandraguna. Ya. Cuman sayangnya banyak diminta sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dukun-dukun santet yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi sangat sayangkan sekali. Ya. Sampai sini dulu kita, Mas Ahmed. Kita salam buat teman-teman yang sudah Semoga menonton video ini. Gus Samsudin dan para santri selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan semua dukun-dukun santet yang sesat semua bisa dibantai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga tobat.